Orang-orang super kaya yang lebih kaya saya sih tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya mereka bikin itu semua masalah tadi kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Kemanusiaan, Pak. Saya minta audit alat PCR, fungsinya, harganya. Sampai hari ini nggak diaudit. Kemanusiaan yang mana, Pak? Pak Bon. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kita ada kalimat ucapan adalah doa. Jadi untuk memberikan doa yang terbaik buat Pak Luhut itu ya, kita akan membahas mengenang beliau. Beliau belum meninggal loh ini ya, belum ada kabar beliau meninggal, belum mati, belum. Cuman kan dengan mengingat beliau, mengenang beliau, siapa tahu keluar ucapan-ucapan doa yang baik dari kalian itu kan ya. Beliau yang pertama ini ya, yang pertama gua mau sampaikan kepada kalian supaya terucap ya, kalimat-kalimat yang baik adalah tentang ini. Luar biasa kan? Setumpuk jabatan Luhut di era pemerintahan Jokowi. Ini jangan-jangan yang buat capek. Ini buat capek. Kita baca dulu ya, ini dari tim CNN Indonesia. Presiden Jokowi resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi Ibu Kota Negara Ikan Nusantara. Urusan apa? Penyakit dia, udara polusi dia, tanah dia, air dia. Ini kalau sampai laut dikuasai, iya laut juga ya katanya. Wah benar-benar, makanya Zeus katanya Panji itu, Zeus nggak fungsi langsung, Zeus langsung buka slot. Jangan-jangan gara-gara ini ya. Aduh, tapi inilah beliau guys. Hal itu diatur dalam keputusan Presiden RI nomor 14 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Belet itu ditekan Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 kemarin. Iya. Ini kalau sampai Pak Luhut kecapean begini nih, yang paling tanggung jawab Jokowi nih. Wahai Pak Jokowi, jangan dibuat capek opung, sian. Akhirnya dia kan mabok, sakit sekarang. Gimana nih Pak Jokowi? Ngopi. Ingat guys, doa yang terbaik. Penunjukan sebagai Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN ini menambah sabrek jabatan yang diemban oleh Menko Marves itu. Berikut, saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elit Kopassus itu sebagai Menteri Segala Urusan. Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi. Ya kalau gue nyebutnya Menteri Segala Urusan dan Situasi. Menstruasi. Ya kan Menko Marves ada di Menteri Segala Urusan dan Situasi. Mirip-mirip sama itu ya. Anti kerut, anti bocor, pala gue. Oke. Ini ya, deretan-deretan jabatannya Luhut ya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Nah, tuh. 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ad interim. 5. Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. 6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Akhirnya TikTok tutup, TikTok Shop tutup ya. Belum. Itu tahun berapa itu ya? 2018 itu. 7. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa dan Bali. 9.
Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 danau prioritas nasional. Danau. Wow. Luar biasa, guys. 10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Lu bangga nggak lu itu? Ayo. 11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung. 12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Terakhir itu masalah polusi udara. Banyak, guys. Ini cuman gua rangkum dari CNN aja nih. Dan ini gua kumpulin juga video-video. Ya, cuman ini aslinya banyak, guys. Ini gua kumpulin sebisa gue ya, guys. Ya, sebisa gue aja nih. Yang pertama dulu ya, guys ya, kita urutin ya. Untuk mengenang Pak Luhut supaya doa-doa keluar. Beliau belum meninggal loh ya, belum. Cuman ini supaya lu inget aja Pak Luhut gitu. Jangan lupakan beliau. Terlalu banyak jabatan akhirnya kan capek. Katanya dokter itu sakit, bed rest. Jangan capek-capek Pak. Nih. Kepada terus terang kepada Kapolda, tolong kalau bisa Pak Kapolda dimediasi saja, karena walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Percaya lu, tidak pernah melakukan bisnis. PT-PT-nya itu, lu percaya aja. Pokoknya Lord ini. Dan kemudian juga saya disebut Lord dan penjahat. Tuh kan, bener. Padahal Lord itu tuan lu, nggak boleh dimarahin lu. Tapi sekarang nggak bisa marah ya Pak ya. Katanya pembuluh darah pecah ya Pak ya. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak. Dan saya dibilang penjahat. Anak buah gugur di daerah operasi banyak. Kemarin Sanana Gusmo bilang gitu Pak. Pep. Ada itu ya? Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti bagaimana? Saya ini 76 tahun hampir. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak ada daerah operasi militer yang tidak saya ikuti. Berarti Sanana Gusmo itu kemarin bohong itu ya? Iya Pak. Ada yang Sanana bilang itu. Pep. Ada itu. Pep. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan pada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat sakit, dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Nah ini, gue ini termasuk jejak digital ini, ya kan? Ini untuk mengenang beliau. Ucapkan doa yang baik. Beliau belum meninggal. Belum. Ya tapi kan kalau mengenang itu kan boleh ya. Nggak harus meninggal dulu baru dikenang kan gitu ya. Aduh lu. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya perusahaan, apakah saya punya bisnis. Apa yang tidak transparan di negeri ini? Yang mulia. Ya. Silakan. Saudara saksi. Tadi pernah diupayakan. Sampai di TikTok judulnya nih, ketika Luhut Panjaitan marah dan kesal disebut penjahat. Bikin masyarakat Indonesia merinding. Gitu ya. Siapa yang berani lawan Luhut? Jangan macam-macam ya. Iya nggak macam-macam, semacam aja gue. Oke? Sekarang video berikutnya guys. Nih kalian siap-siap nih. Yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap itu silahkan. Ya, Mau direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Sampai Najwa Shihab dibilang jangan sok paling pahlawan, jangan sok paling bersih. Pak Luhut aja yang paling semuanya, gitu ya Pak ya. Oh iya Pak, akhirnya kecapean deh tuh ya, sakit. Sakit, terbaring deh tuh. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia.
bicara masalah kemanusiaan. Justru Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Baik, Pak Luhut, tapi saya ingin bertanya, kalau tadi concern-nya adalah birahi politik tidak bisa dikendalikan, kumpul-kumpul bisa menciptakan klaster baru, tetapi pada faktanya pilkada tidak ditunda oleh pemerintah. Bukankah itu sama saja berpotensi menciptakan klaster baru? Setelah Pariwara dijawab ya Pak, kita akan bahas soal itu, soal pilkada, dan saya ingin tahu betul-betul pandangan Pak Luhut soal itu. Karena Pak Luhut yang diberi tugas untuk mengendalikan COVID. Nah, sampai mengendalikan COVID. Nah, berapa kali Pak? Karena kemanusiaan kata Pak Luhut kan ya. Kami datang ke Kemenkes, kami datang ke kantor Bapak. Tapi apa Pak yang kami terima? Kami juga kemanusiaan, Bapak kira kami nggak kemanusiaan. Justru kami melakukan itu semua tanpa adanya kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan politik. Murni kepentingan kemanusiaan. Tapi ya sekali lagi, yang paling kemanusiaan juga Pak Luhut kali ya, yang dianggapnya begitu. Kalau kami kagak ya Pak ya. Oh, doa yang baik guys, doa yang baik. Ya, doa yang baik. Video bekirutnya ya guys. Bekirutnya. Tahun ini Presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan itu 90% kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa. Dan apa dampaknya ini? Ini orang yang gak banyak tahu. Makanya orang yang gak pernah di pemerintahan itu gak usah banyak omong. Orang yang gak di pemerintahan itu gak boleh banyak omong. Ya jangan demokrasi Pak. Jangan demokrasi. Kalau demokrasi ini Pak, yang di luar pemerintahan itu mengkritik Bapak. Tidak gampang ngerjakan. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Tidak gampang ya. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa Mbak Ma. Akhirnya kan bener, nggak gampang dah. Kecapean, kebanyakan mikir, mabok, stres, terus sakit ya Pak ya. Wah, memang nggak gampang guys. Ngomong kritik gampang aja. Lu masuk di dalam baru tahu lu. Lu masuk di dalam baru tahu lu. Bapak kan udah bilang nggak gampang. Sakit baru tahu lu. Nah kan bener sakit akhirnya. Ya kan? Aduh. Lanjut. Ya. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau. Itu aja. Jadi ini saya sampaikan dosa banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Jadi kalau beliau yang kerja guys, nggak usah ditanya-tanya, nggak usah dikritik-kritik. Pokoknya iya, serahkan aja sama Opung. Nah begitu sakit mau bilang apa? Ayo, lanjut. Apa? Sekarang kita lihat ini, Pak Anas ini paling nih. Pokoknya provokasi saya terus itu. Pak Luhut tolong ini Pak. Saya bilang oh iya, boleh juga nih Anas ini saya pikir. Dia kan anak muda ya. Paten, tepuk tangan dulu buat Anas ini. Beliau ingatin. Itu ada lagunya guys, gua nggak mau lama-lama. Intinya ya begitu. Ya nanti gua dapat peringatan YouTube tuh kalau lama-lama ada lagunya guys. Pokoknya begitu, kalau belum di pemerintahan nggak usah ngeritik. Kalau udah apa yang kau perbuat. Ya jadi pokoknya kalau sudah ada Luhut, serahkan semuanya sama Luhut. Tapi kalau Luhut lagi sakit gini mau bilang apa? Ayo. Iya, bukan berarti Bapak nggak bisa sakit kan Pak ya? Begitu sakit bilang apa Pak? Ayo kalau udah begini. Ya kan? Berikan doa terbaik kalian ya guys ya. Nih. Pak, tadi kan sempat beberapa kali disebutkan mengapa Bapak kemudian masih dengan kata Lord gitu ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan. Soalnya kalau soal Lord itu buat saya tidak ada terlalu masalah, tapi yang menjadi konteksnya pembicaraan itu dengan kaitkan Lord itu yang menurut saya jadi masalah. Tapi poin penghinaan dan berita-berita Ya dituduh bahwa saya punya saham, dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Dan sekarang kan mudah melihat itu. Di SDM itu semua terbuka, transparan itu. Jadi kita bangsa ini juga jangan kita mungkin dapat uang dari luar kita gunakan untuk bikin kacau dalam negeri kita. Kita harus jadi bangsa yang bermartabat juga. Bangsa yang berani mengatakan tidak pada orang-orang yang tidak benar, yang ingin merusak negara kita ini. Banyak pejabat negara itu yang punya hati bekerja kok. Tidak semua juga yang jelek. Bicara soal martabat kemarin Pak di Elon Musk Bapak bawa permen. Tapi itu martabat Indonesia di tangan Luhut. Ya, jangan diprotes. Jangan dikritik. Beliau pokoknya serahkan sama beliau.
Mau apa kak? Pokoknya serahkan sama beliau. Gitu. Jangan diprotes pokoknya. Ya, Pak Luhut. Tapi kalau sakit begini gimana Pak? Aduh. Ya. Ini berikutnya ya guys ya. Berikutnya nih. Nah. Kalau kau pikiran busuk pada orang, itu senjata makan kamu itu. Nah. Kalau kau pikiran buruk sama orang, ya makanya. Ya, pecinta Pak Luhut jangan pikiran buruk sama gue. Itu senjata makan kamu tuh. Lanjut. Yang pertama menurut saya itu kamu harus cukup tidur. Bukan di usia 75 tahun. Harus cukup tidur. Dengerin guys. Cukup tidur. Kedua, cukup olahraga. Saya itu Cukup olahraga. Ya, cukup tidur, cukup olahraga. treadmill itu sampai hari ini 5 kali seminggu. 5 kali seminggu treadmill tuh. 5 kali seminggu lah. 1 jam lebih. Treadmill 1 jam lebih. Dengerin ini guys. Antara 5 tergantung waktunya ya. Kalau hari kerja 4,5 kilometer. Kalau seperti tadi saya hampir 7 kilometer. Hampir 7 kilometer beliau treadmill. Sehat lah beliau. Saya tadi tidur siang. Tidur siang. Ya, olahraga. Makan yang menurut saya batasin. Jadi, makan dibatasin. Nggak terlalu semua dimakan gitu. iya, karena saya kalau udah makan banyak, saya nikmati, saya belum ada pantang sampai hari ini. Saya Belum ada pantang sampai hari ini. Sehat banget. malam saya gini saya nggak makan. Malam nggak makan. Atau saya kalau makan buah dikit. Makan buah dikit tuh kalau malam guys. Ini bagus nih. Nasihat dari Pak Luhut. Ya, terus tidur cukup, makan, olahraga. Iya. Ya, pikirannya jangan busuk gitu. Nah, pikiran jangan busuk ya. Jadi kalian yang tidak malu nggak boleh busuk sama gue ya. Jangan ya, pikirannya jangan busuk. Kalau kau pikiran busuk pada orang, itu senjata makan kamu itu. Kalau kau pikiran busuk sama orang, senjata makan kamu. Nah, dan jangan makannya jangan terlalu stres juga guys ya. Nanti kalau stres atau terlalu happy yang berlebihan, nanti mabok-mabok, wah, kolaps, plang, dang. Ada kemungkinan pembuluh darah pecah nanti, ya kan Mbak ya? Itu tips sehat dari Pak Luhut. Pokoknya jangan pakai mabok, jangan pakai mabok ya, jangan. Mabok terus kena serangan jantung, terus batuk-batuk, pembuluh darah pecah kan nggak baik ya guys ya. Video berikutnya guys, ini juga legend nih video berikutnya nih, legend juga nih. Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, Pelabuhan Marbun Torwan, Bakti Raja di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, Pelabuhan Tongging di Kabupaten Karo. Iya, Pak. Pelabuhan dan kapal sangat Itu Pak Jokowi lagi pidato, Pak Presiden lagi pidato. Ya, Luhut. Halo. Nggak pindah tempat, guys. Keren. Siapa yang meragukan posisinya Pak Luhut? Siapa? Emang terbaik. Hebat memang Pak Luhut nih. Mau bilang apa lu Pak Presiden pidato dia teleponan walaupun alasannya itu laporan tentang COVID. Video berikutnya. Kan dituduhnya mengambil keuntungan. Untung apa? Ini video ya. Ya, silakan audit, tapi kalau setelah diaudit ternyata saya tidak ambil keuntungan, kutumbuk kau ya. Nah, ini diucapkan dia waktu gue gencar-gencarnya minta diaudit itu alat PCR. Kita dengar dulu deh. Ini gue ngerasa banget ini buat gue. Gue ngerasanya ya nggak tahu. Ya ini. Itu udah mengambil keuntungan. Bukan dituduh Pak. Punya data kita. Memang untung. Dan aku tuh keluar duit. Itu tadi misalnya sih yang tadi diributkan GSI itu kan dibuat sama Arsat sama siapa teman-temannya. Orang-orang super kaya yang lebih kaya saya sih tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya mereka bikin itu semua masalah tadi kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Kemanusiaan Pak. Saya minta audit alat PCR fungsinya, harganya. Sampai hari ini nggak diaudit. Kemanusiaan yang mana Pak? Kemanusiaan yang versi Bapak ya. Mungkin kami nggak dianggap manusia sama Pak Luhut ya.
Oh. Mesin murni. Nah, Pak Luhut tidak mengambil keuntungan sama sekali. Sama sekali tidak ada. Bisa diaudit kan mudah. Bisa diaudit? Iya dong, sangat dong. Bisa. Sangat dong, bisa dong. Kami datangi kantor Pak Luhut untuk minta diaudit. Ayo Pak, sama-sama. Nggak apa-apa, ditumbuk saya. Masih ada itu video saya Pak. Ayo, sampai hari ini nggak diaudit-audit. Mana auditnya? Bisa dong. Nah, kalau nanti ada orang bilang, oh kok gitu diaudit Audit aja, emang saya juga suka diaudit tuh. Audit aja, kita memang suka kok diaudit. Ayo. Tapi keburu Bapak, jangan sampai diaudit malaikat Pak. Iya, sampai hari ini kan nggak ada auditnya. Kenapa jadi suka? Biar jangan ada dusta di antara kita. Oh iya benar. Iya, jangan ada dusta. Tapi sampai hari ini sudah audit Pak? Belum itu auditnya, fungsinya belum, audit harganya belum, jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya keburu sakit Pak. Nanti kalau yang audit malaikat malah susah Pak. Itu kan sampai kan, wah sumpah nih nggak ngambil keuntungan sampai kayak begitu. Ya enggak, paling gampang udah lah, nggak usah sumpah-sumpah. Sekarang besok suruh diaudit gitu. Ada nggak saya terima dividen gitu. Diaudit sampai hari ini. Dia bilang kan di tempat Dedi ini, besoklah diaudit. Ayo diaudit. Kami datangi kantor Bapak sama Aliansi Rakyat Menggugat. Ada. Tapi kan Bapak nggak mau diaudit. Nggak ada pihak perwakilan kantor Bapak untuk menerima kami untuk sama-sama mengatur jadwal audit alat PCR. Ya, jadi nggak ngambil keuntungan dari sana. Nggak perlu, sangat tidak perlu. Sangat tidak perlu. Dan bisa diaudit lagi. Bisa diaudit. Sangat tidak perlu. Harga dari mulai 2 juta turun sampai bawah. Terus nggak ada untung. Iya Pak. Percaya. Sampai hari ini juga nggak ada auditnya. Iya. Bahkan. Oke. Tapi kalau dia ngaudit, janjian dulu ya lo ya. Iya, kalau ternyata gue nggak ngambil, gue tumbuk lo ya. Janjian dulu dia. Gue tuh ngerasanya gue tumbuk dia. Iya Pak. Tapi akhirnya kan Pak, begitu saya saya datangi kantor Bapak nggak mau. Sekarang banyak urusan. Bapak mabok katanya Pak. Katanya lo Pak, ya bener apa enggak kita nggak tahu. Terus masuk rumah sakit. Akhirnya malaikat yang ngaudit nanti gimana Pak? Ayo. biar ada efek jerah juga dong. Biar sama-sama dong ya. Iya dong, masa lu aja boleh nganuin gue. Lu nuduh gua masa nggak ada sanksinya. Iya. Masih kuat nih biar 74 tahun. Untung mau ya masih 74 tahun kuat. Berarti kan ini 76, ini 74. Ya 2 tahun lalu. Ayo kita nungguin, kita datengin kantornya. Ayo audit, tapi nggak dilakukan juga. Ngomongnya di podcast doang, ngomongnya audit. Akhirnya kan Pak sakit duluan Bapak. Jangan sampai, ingat Pak, jangan sampai malaikat yang audit Pak. Ingat, serem kalau malaikat Pak. Nggak ada tawar-menawar kalau malaikat. Ngopi dulu gue. Ya, ngopi dulu. Nih video terakhir yang juga luar biasa nih. Tidak perlu. Ya saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Nggak boleh dihambat oleh siapapun. Mau di bulldozer. Kalau udah begini Pak, ayo. Kalau sudah begini, bulldozer dah tuh. Bulldozer, gas. Dah. Inilah guys, Lord Luhut. Kita kenang dia. Sekali lagi dia belum ada kabar dia meninggal ya guys. Belum. Cuman ada kabar dia sakit. Nah kita mengenang ini semuanya supaya membangkitkan semangat kita untuk mendoakan beliau. Kita kenang beliau untuk mendoakan beliau. Oke? Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, kita kenang untuk